Kenapa tuh cara sih? Ya, oke. Gini. Ya. Jangan stop ya. Oke. Fokus. Ya kamu sih bisa, kamu sih. Oke, oke. Bismillah, bisa kita mulai ya. Kalau Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Bapak sekalian, ibu-ibu, para sahabat, para undangan partai umat maupun undangan dari orang Islam juga partai Islam lainnya. Pak Amin, yang terhormat Pak Amin Rais sebagai Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Pak Khalil Ridwan sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro, dan beberapa anggota di belakang sebagai perwakilan, 2 perwakilan anggota laki-laki, 2 perwakilan anggota perempuan, dan saya sebagai sekretaris, juga didampingi oleh Bapak Ketum Partai Umat, Bapak Dr. Ridho Rahmadi. Bapak sekalian, ibu-ibu rahimakumullah, para hadirin hadirat yang tidak kami sebutkan satu-satu, ya, baik dari anggota Majelis Syuro Partai Umat, seluruh jajaran DPP, DPD maupun DPW dan DPD Partai Umat yang diundang, dan seluruh undangan dari partai, ada Partai PDRI yang diwakili oleh Sekjen Pak Yunasdi, dari Partai Bulan Bintang yang diwakili oleh Pak Raihan, dan juga Bapak yang sebelahnya bukan Partai Umat ya? Ya. Ada juga ya, ada juga Sekjen Partai Umat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini adalah penutupan Musyawarah Akbar Majelis Syuro Partai Umat yang dengan tema membangun kekuatan umat menyongsong Indonesia Emas. Alhamdulillah, Musyawarah Akbar ini sudah kita jalankan 2 hari, dari kemarin sampai hari ini, dan membuat keputusan-keputusan strategis, keputusan membuat perubahan ADART, juga membuat langkah-langkah strategis, program ke depan, baik yang ke dalam dengan tema kuat ke dalam, besar keluar. Itu kira-kira bentuk target kita ke depan ini, kuat ke dalam dan besar keluar. Di mana Partai Umat ke dalam, seluruh jajaran pengurusnya, mulai dari DPP sampai DPW, DPD, DPC, DPRT, itu kuat, ya, untuk dengan apa namanya, dengan solidaritas yang kuat dan juga besar keluar, agar target kita insya Allah 2029 insya Allah bisa kita masuk ke Senayan, ya, amin ya rabbal alamin. Ya. Dengan kita kuat di dalam, kita besar keluar, artinya kita bisa meraih suara yang banyak masyarakat. Strateginya sudah kita bikin, yang tinggal nanti implementasi rinciannya itu dijabarkan oleh DPP beserta jajarannya. Nah, alhamdulillah di penutupan ini adalah gongnya, di mana kita juga hasil keputusan dari Musyawarah Majelis Syuro itu yang ketiga adalah berkaitan dengan sikap Partai Umat terhadap pemerintahan baru Bapak Presiden Subianto, ya, Bapak Prabowo Subianto yang sudah dilantik Oktober kemarin. Nah, pernyataan sikap ini, ya, selama ini kita tahu
ya Partai Umat, terutama jajaran pimpinan Partai Umat di Majelis Syuro itu adalah teman-teman baik dari Pak Prabowo, mulai dari sebelum reformasi sampai 2019 juga pendukung dari 2014 2019, walaupun di 2024 ini kita agak sedikit berbeda pandangan. Nah, oleh karena itu dengan sikap ini menjadi sikap partai sampai ke bawah, ya. Jadi semuanya mengikuti ini garis partai, ya, dari yang mengikat, ya. Jadi keputusan ini baik keputusan ADART, keputusan strategi dan program kita, termasuk juga pernyataan sikap ini itu mengikat dari atas sampai ke bawah. Itu pengantar dari saya. Mudah-mudahan nanti akan dibacakan pernyataan sikap ini, sikap Partai Umat terhadap pemerintahan Presiden langsung dibacakan oleh Ketua Majelis Syuro Pak Amin Rais. Akan dipersilakan Pak Amin untuk membacakan pernyataan sikap Partai Umat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi saya akan membacakan setiap apa adanya. Ustaz tidak boleh tambah komentar. Jadi pernyataan sikap Majelis Syuro Partai Umat dan DPP Partai Umat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertama, Presiden Prabowo memikul beban sangat berat yang diwariskan rezim sebelumnya berbentuk utang dalam jumlah sekitar 8.000 triliun rupiah. Kedua, dalam buku Paradoks Indonesia, ini bukunya Pak Prabowo, saya baca sejak dulu, ya. Itu memuat pandangan strategis Prabowo Subianto bahwa ada dua hal tantangan besar yang berupa kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri. Berdasarkan kenyataan pahit ini, maka hanya 1% orang Indonesia yang menikmati kemerdekaan. Tantangan kedua, demokrasi Indonesia dikuasai pemodal besar. Mengapa? Karena kadang pemimpin bisa dibeli karena uang berkuasa di pemilu. Di samping itu, partai, surveyors, pemilih, dan media kadang bisa dibeli dan dikuasai. Ketiga, Majelis Syuro Partai Umat dan DPP Partai Umat telah mengambil kesimpulan lewat diskusi panjang bahwa Bapak Prabowo Subianto dengan kewenangannya yang sangat besar bisa mengajak DPR untuk membuat Presiden bersama DPR menerbitkan undang-undang guna melarang secara keras mengalirnya sumber daya alam Indonesia ke luar negeri yang sudah berjalan 10 tahun di Indonesia sebagai prestasi dari rezim yang dahulu. Kemudian karena itu kita juga mengharap Pak Prabowo itu bisa memperbaiki keadaan demokrasi kita yang sudah carut marut sehingga menjadi demokrasi yang bersih, jujur, dan adil. Atau Presiden Prabowo bisa menerbitkan sebuah kepres yang tegas untuk segera dihentikannya larinya sumber daya alam Indonesia ke luar negeri.
baik berjuang. Kami percaya sepenuhnya Presiden Prabowo Subianto yang kepemimpinannya dalam bidang militer telah malang melintang, misalnya pernah menjadi Panglima Kostrad dan Danjen Kopassus, dua pasukan elit yang paling tangguh dalam TNI Angkatan Darat, kiranya bisa menyelamatkan bangsa Indonesia ini dari keterpurukan dan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang badatun, thayyibatun, warabun, wabur, insyaallah. Dengan demikian, kami Majelis Syuro Partai Umat dan DPP Partai Umat mendukung dan mendoakan sepenuhnya agenda kerja pemerintahan Presiden Republik Indonesia sukses. Presiden Prabowo bisa membawa misinya dengan sebaik-baiknya. Jakarta 5 Jumadil Akhir 1446 Hijriah bertepatan dengan 7 Desember 2024. Cukup jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Jadi ini pesan ini buat bukan hanya kader Partai Umat, sempat juga untuk seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan pernyataan sikap ini sampai ke Pak Prabowo, dan ingat betul betapa beliau itu sudah punya cita-cita yang panjang dengan menulis buku ini, ya, dan yang panjang. Harapan kita dengan beliau jadi presiden, betul-betul kalau buku ini betul-betul bisa diimplementasikan dalam pemerintahan beliau, insya Allah negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur itu bisa terlaksana atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, ini semua kader, semua simpati umat sudah jelas bahwa Partai Umat mendukung dengan penuh dan mendoakan, ya, pemerintahan Pak Prabowo, ya, untuk bisa menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya, sehingga harapan kita semuanya negeri yang baldatun thayyibatun dapat tercipta sebagaimana juga cita-cita Partai Umat. Demikian dari saya. Nanti akan ditutup dengan doa oleh Kiai Qadridwan sebagai wakil dari Majelis Syuro. Tapi sebelum itu ada yang terlewat tadi di acara musyawarah majelis ini juga ada sarasehan. Ya, sarasehan kita mengundang partai-partai Islam lainnya, ya, untuk memberikan pandangan dengan judul membangun kekuatan politik umat Islam. Ya, kalau tadi hanya umat saja, membangun tagline kita atau temanya kita membangun kekuatan umat, tapi dengan mengadakan sarasehan itu membangun kekuatan politik umat Islam untuk menyongsong Indonesia emas. Ya, alhamdulillah dari hasil sarasehan tadi kita akan berharap ke depan ada pertemuan bulanan, ya, para partai ini. 6, kita mengundang 6, ya, tadi yang datang 4, 2 agak terlambat, ya. Ada PKS, ada PDRI, Partai Dakwah Rakyat Indonesia, ada Pak Suni, ya, ada Partai Umat. Kita juga mengundang P3, tapi ternyata tidak datang. Terus ada PBB, ya, alhamdulillah ternyata datangnya sekarang. Saya kira sudah tadi diwakili oleh Pak Kaban, ya. Pak Kaban tadi mewakili Partai Umat sekaligus juga partai yang sebelumnya. Saya kira mudah-mudahan dengan adanya persatuan ini, ya, kita lihat nanti bagaimana, apakah model konfederasi tadi katanya komunike, ya, maka harapan kita peran umat Islam di rezim pemerintahan Pak Prabowo ini bisa bisa signifikan, sehingga harapan kita umat Islam lebih banyak berperan nanti dalam pemerintahan Pak Prabowo. Saya ingat betul, saya ulang sekali lagi, mungkin beberapa kali ingat sekali saya Pak Prabowo beberapa kali ngomong sama kita bahwa kalau Indonesia ini mau kuat, Indonesia mau hebat, maka yang mayoritas pun harus kuat dan hebat. Kan logik, ya. Jadi gitu, beberapa kali dikatakan bahwa Indonesia akan kuat, akan hebat kalau yang mayoritas itu umat Islam itu kuat dan hebat.
Tidak mungkin Indonesia ini akan hebat sementara yang mayoritas itu tidak hebat, tidak kuat. Nah, mudah-mudahan ini bisa terwujud ya di pemerintah baru. Amin. Demikian, terima kasih. Kita tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Pak Kiai Khalil Ridwan, atau juga sekalian ada yang mau disampaikan oleh Pak Khalil Ridwan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzkuru nikmatallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Shadaqallahul azim. Berpegang teguhlah kalian kepada tali-tali Allah, kepada agama Allah, dan jangan berpecah belah. Saya menerjemahkan kata wala tafarraqu bukan sekedar jangan berpecah belah, tapi jangan berfirqah-firqah. La tafarraqu, jangan membuat firqah-firqah yang banyak. Oleh karena itulah saya dan kami dari Partai Dakwah